Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat multiliterasi. Kembali lagi bersama saya, Yusuf Trihalaman, sebagai host multiliterasi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu teman ya. Beliau adalah seorang pemikir dan pemerhati pendidikan Indonesia. Namun sebelum kita akan berdialog ya, membahas terkait dengan topik kita kali ini, yaitu pendidikan di era revolusi industri 4.0, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Silakan, Mas Reja, perkenalkan kepada sahabat-sahabat multiliterasi. Halo teman-teman semua, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih nih Bang Yusuf nih, diundang nih dari jauh nih, saya diimport gitu ya untuk memberikan beberapa ide gitu ya, ide-ide pencerahan soal pendidikan ya. Iya. Jadi saya itu apa ya? Saya ini manusia biasa sebenarnya ya. Sehari-hari saya aktif menulis, saya peneliti, dosen juga di beberapa kampus di Jakarta. Tapi ya kalau ditanya siapa saya gitu ya, saya selalu bingung ditanya, beberapa kali seminar ditanya ya, Mas saya tolong perkenalkan diri gitu ya. Saya ini manusia biasa gitu. Nggak puas moderatornya ini kan. Ya udah saya ganti, saya makhluk hidup, tetap nggak puas gitu ya. Ya tapi ya profesinya itu tadi, itu kan peran sosial ya. Peran sosialnya peneliti, penulis, dosen, terus pengamat ya. Mengamati yang indah-indah di dunia ini gitu ya. Bukan hanya pendidikan ya Mas. Bukan hanya pendidikan, lukisan, keindahan manusia gitu ya. Kira-kira gitu Bang Yusuf. Ini manggilnya Bang apa Om apa gimana nih? Saya lebih senang di Om. panggil Mas ya. Oh. Jadi kesannya gimana gitu loh. Oke Mas. Oke, sahabat multiliterasi, tadi kita sudah mendengar ya siapa sosok Reza Watimena ya. Mungkin dari beberapa kalangan mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan sosok beliau. Tidak asing tapi sangat asing gitu sangat ya. Asing. Oke, sahabat multiliterasi. Kita mungkin Mas Reza akan meminta cara pandang Mas Reza nih terkait dengan perkembangan kehidupan saat ini nih. Khususnya sekarang di perkembangan kehidupan di revolusi industri 4.0 nih. Iya. Nah, khususnya dalam konteks pendidikan. Kira-kira bagaimana Mas Reza menyikapi perkembangan kehidupan di revolusi industri 4.0 ini, khususnya dalam konteks pendidikan? Pendidikan Indonesia atau pendidikan global nih? Pendidikan Indonesia tentunya Mas Reza. Tapi kita udah diskusi belum sih tentang apa itu revolusi industri 4.0? Pernah diskusi belum kita? Belum ya? Kita belum Mas Reza. Jadi mungkin saya ini kali beberapa pemaparan sejarah dulu ya. Oke. Jadi revolusi kan ada 4 ya. Yang pertama itu terjadi di Inggris, itu adalah lahirnya mesin uap, ditemukannya teknologi mesin uap. Baik. Untuk produksi massal, untuk transportasi. Waktu itu untuk kereta api, untuk kapal laut. Makanya Eropa, terutama Inggris, bisa menguasai dunia karena mereka punya teknologi mesin uap. Dan kenapa di Indonesia kita masih pakai teknologi santet gitu ya? Nggak mempan ketika berhadapan dengan mesin uap gitu ya. Makanya kita dijajah ratusan tahun oleh bangsa-bangsa Eropa, juga oleh Inggris ya. Karena teknologi mereka teknologi mesin uap yang sangat efisien untuk menghasilkan energi. Sehingga mereka bisa menjelajah dunia. Kita masih pakai apa tuh? Dayung ya. Tangannya keker six pack ya. Orang Inggris sudah pakai mesin uap. Makanya mereka bisa menaklukkan dunia. Itu yang pertama. Revolusi industri kedua lahir juga di Eropa dan di Amerika sebenarnya. Dengan ditemukannya listrik. Energi listrik. Di mana akhirnya produksi itu bisa menjadi semakin banyak, produksi massal ya, barang-barang massal kayak baju, kayak gelas, meja, kursi, semua barang-barang kehidupan, mobil, motor, tank, alat tempur gitu ya. Itu diproduksi jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien, lebih hemat juga dibandingkan dengan yang tidak punya listrik. Itu juga yang membuat sekali lagi bangsa-bangsa Asia ketinggalan dari bangsa Eropa Amerika karena ditemukannya energi listrik dan digunakan untuk produksi. Baik. Nah, bayangin ya, kita tahun 1910 1920 kita belum pakai listrik, kita masih pakai api unggun. Iya. Masih pakai lampu ini gitu ya. Belum ada tuh yang namanya YouTube. Sosmed gitu ya. Sementara Eropa Amerika sudah menggunakan listrik untuk energi mereka. Wajar lah kalau kita dalam banyak hal ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama uap, yang kedua listrik. Yang ketiga tahu apa? Mau tahu? Mau tahu Mas? Money Piro. Apa yang ngejelasin kan jadi narasumber. Udah gantian ya. Jadi gimana menurut Mas? Yang ketiga itu
tahun 80-an ya, dengan ditemukannya teknologi komputer dan robotisasi. Jadi makanya kita punya komputer, kita punya handphone, itu nih kita lagi di lab komputer membuat kerja menjadi jauh lebih produktif. Oke. Otomatisasi, mekanisasi dengan robot ya. Barang-barang pabrik, mesin-mesin, jadi mesin penghasil mesin. Oke. Robot komputer itu adalah mesin-mesin yang siap menghasilkan mesin. Wow. Jadi itu revolusi industri ketiga. Dan yang keempat sekarang, mau tahu? Oh, jelas. Yang keempat sekarang itu ditemukannya dan penggunaan yang sangat intensif dari teknologi informasi komunikasi, teknologi cyber, internet, sosial media, email dan segala macam itu yang membuat dunia jadi semakin kecil. Ya sekarang tahun 80-an gitu ya, misalnya kamu pacaran jarak jauh ya antara Jerman dengan Indonesia gitu ya, kirim surat nyampe 2 minggu lagi. Kalau nyampe ingat lagunya Dewa 19 yang kangen kan, ku terima suratmu, tahun 89 loh itu. Sekarang kangen sama pacar di Jerman tinggal video call. Hai Hani, kamu lagi apa gitu. Dunia menjadi semakin sempit ya. Dari kacamata tahun 80-an, teknologi kita pakai sekarang ini adalah sebuah keajaiban ya. Sihir ya, seperti sihir. Nih, kita ngomong begini direkam, ditonton oleh ribuan orang, itu seperti ilmu sihir ya. Tapi sekarang hal biasa. Hal biasa sekali. YouTubers malah sekarang tajir-tajir, kaya-kaya ya, jauh lebih kaya daripada dosen. Kecuali jualan emas. atau jualannya emas-emas ya. Oke, sahabat multiliterasi. Tunggu dulu, belum kelar. Belum kelar. Ini sampai besok. Oke, lanjut Pak. Jadi uap, listrik, komputer, dan teknologi cyber. Oke. Nah, itu adalah teknologi. Tapi yang berubah bukan hanya teknologi, tapi kehidupan manusia pun menjadi total berubah. Jadi penemuan teknologi itu bukan cuma gadget atau barang elektronik, tapi seluruh nilai-nilai berubah, cara berpikir berubah, kebiasaan berubah. Nggak percaya? Lihat aja sekarang orang ke WC main handphone, nyebrang jalan pakai handphone. Yang mana jagoan hanya di Indonesia nyebrang jalan sambil lihat handphone ya. Luar biasa. Iman pada Tuhannya kuat gitu ya. Makanya nyebrang berdoa pokoknya Tuhan akan melindungi gitu ya. Masa disamber truk nanti nggak mungkin. Jadi cara hidup, kebiasaan kita semua berubah. Sekarang orang jauh lebih dekat dengan teman Facebooknya, teman WhatsAppnya daripada dengan teman sebelahnya. Sering nggak sih lihat di mall gitu atau di restoran itu keluarga ayah, ibu, anak 2 berkumpul makan tapi semuanya main handphone ya. Sering terjadi itu, saya juga sering lihat itu. Itu hampir semuanya sekarang begitu. Ya itu akhirnya kebiasaan berubah, interaksi sosial berubah, konsep identitas berubah, hidup pun akhirnya jadi berubah total. Orang jadi lebih sebagian besar waktu tuh habis di dunia cyber. Sibuk main WhatsApp, sibuk koordinasi sosial media, sibuk mantengin YouTube nih siapa udah nonton nih, berapa ribu penonton nih gitu kan. Makin gede duitnya kan gitu kan. Asal pembicara dicipratin gitu kan. Ini kode ini sepertinya. Kru ingat-ingat kru. Nggak terima rupiah ya gitu. Jadi dampak revolusi industri sebenarnya bukan revolusi industri tapi revolusi kehidupan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Dan yang seperti saya udah kasih contoh semuanya. Apalagi dengan pandemik sekarang, semuanya online, daring, dalam jaringan. Wow. Semuanya jualan dalam jaringan, cari jodoh juga daring sekarang. Buka aplikasi, gesek, like. Oke. Mas Yusuf kan ahlinya. Punya beberapa perusahaan saya juga kan belajar dari Anda. Beberapa cabang ya di beberapa kota itu. Cari jodoh, belajar sekarang daring gitu ya, apalagi. Nanti lama-lama mandi juga daring, saya juga heran ya. Mandi virtual gitu ya, dimandikan oleh data gitu kan. Jadi itu ada revolusi kehidupan, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali sahabat multiliterasi. Jadi dengan kata lain mas, perkembangan revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu sebenarnya memberikan dampak yang signifikan ya di berbagai aspek konstelasi kehidupan. Iya. Nah, tepat sekali. Oke. Mas Yusuf. Sekarang sekarang kita akan lebih mengkerucut mas. Dalam konteks pendidikan mas, itu sebenarnya revolusi industri 4.0 itu dalam konteks pendidikan itu sebenarnya dampak yang paling signifikan itu kira-kira apa mas? Atau hanya sekadar pembelajaran daring? Otomatis kan di dalam sebuah pendidikan itu kan
terdapat sistem ya, artinya bahwa terdapat satu kesatuan komponen yang terintegrasi antara satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan dalam konteks pendidikan yang mungkin melahirkan generasi-generasi yang bermoral, yang memiliki multiliterasi seperti itu, Mas. Kira-kira bagaimana, Mas Reza sendiri memandang perubahan ini khususnya dalam konteks pendidikan? Coba kita lihat dari yang lebih luas dulu ya. Oke. Baru berarti mengerucut ke pendidikan. Oke. Jadi bisa penetrasinya di pendidikan. Oke. Gitu ya. Penetrasi ya ini ya istilahnya. Penetrasi epistemologis. Epistemologi. Jadi Indonesia sebagai bangsa itu kan baru mulai tahun 30-an 40-an sebagai ide. Nusantara lo Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya masih bayi, masih janin sebenarnya. Apa yang disebut Indonesia ini ya. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu adalah janin. Belum juga batita, belum bati bawah 3 tahun kalau manusia hitungannya ya, apa analogi. Dan kita tidak sempat mengalami revolusi industri 1 sampai 3. Oke. Kita cuma terima teknologi dari luar, tapi kita tidak menemukannya. Kita tidak punya mentalitas dan cara berpikir yang tepat untuk hidup dengan teknologi baru, teknologi modern, tapi kita import semua. Wah, menarik ini, Mas. Jadi Indonesia Oke. itu jadi bangsa langsung import mobil, import tank, import pesawat, bikin kemana Pak Habibie sempat bikin perusahaan pesawat gitu ya. Tapi itu semua import teknologi. Sempat punya mobil tapi sebenarnya mobil Korea yang waktu siapa? Anaknya Pak Harto ya. Iya, Tommy ya. Tommy. Mas Tommy. Timor sama apa waktu itu ya. Tapi sebenarnya mobil Korea yang dibeli aja gitu. Dan sampai sekarang pun kita juga belum pernah berada di tengah-tengah revolusi industri. Kita semua pemakai. Kita adalah bangsa pemakai, bangsa pengguna, Konsumen ya. Mas. konsumen. Maka cara berpikirnya juga belum pas, mentalitasnya juga belum pas. Jadi seperti kalau saya analogiin itu seperti monyet kita kasih batik gitu. Kita kasih kemeja batik. Gimana itu? Kemejanya batik, tapi mentalitasnya masih monyet gitu ya. Itu analogi agak kasar ya. Istilahnya Iya. kita nih belum siap menggunakan teknologi gitu ya. Saya teringat salah satu pemikir besar Indonesia namanya Sujat Moko. Sujat Moko sudah bilang dari tahun 60-70-an bahwa kalau kita mau belajar dari negara lain ya, misalnya mengambil alih teknologi, kita juga harus alih mentalitas dan alih cara berpikir. Nggak bisa cuma teknologi doang diambil. Iya. Kita harus mengalihkan kreativitas mereka, sikap kritis mereka, kemampuan mereka untuk berpikir terbuka, untuk terus mencari, itu yang harus kita ambil juga. Justru itu substansinya. Justru itu isinya. Iya. Teknologi ini cuma efek samping dari mentalitas semacam itu. Mentalitas saya sebut mentalitas ilmiah ya. Mentalitas ilmiah itu tadi berpikir kritis, tidak gampang percaya, terus mencari, terus belajar, terbuka pada perubahan, terbuka pada perbedaan pendapat, tidak rasis, tidak melakukan diskriminasi agama, apalagi radikal gitu ya. Jadi keterbukaan semacam itu yang diambil sambil juga teknologinya diambil. Baru terjadi keseimbangan. Nah kita Indonesia faktanya sampai sekarang termasuk di pendidikan adalah kita ngimpor nih semua nih. Laptop, motor, mobil yang canggih-canggih. Wah, apa sih nggak laku di Indonesia barang mewah tuh. Ada apa kemarin tuh ada penjualan mobil mewah tahun lalu tuh. Semua habis dalam waktu beberapa minggu. Mobil-mobil mewah yang harganya 1 triliun. Iya. Ada di rumah satu. Ini. Ada, Mas. Saya ada 4 di rumah. Pentilnya itu. Pentil aja gaji setahun. Jadi kita mengambil dari Eropa, dari Amerika, dari negara lain itu barangnya, tapi kita tidak mau mengambil mentalitas ilmiahnya. Akhirnya jomplang seperti monyet pakai kemeja. Gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi banyak masalah sekarang ini. Gitu. Cara berpikirnya sangat dangkal atau mungkin sangat radikalis agama, tapi makanya Apple. Naiknya Rubicon gitu kan. Mobil-mobil mewah ya, yang teknologi canggih. Betul. Hasil dari masyarakat ilmiah ya. Tapi yang memakai mentalitasnya masih seperti 4.000 tahun yang lalu begitu ya. Nah, kontradiksi semacam ini yang bikin banyak masalah. Nah, itu saya pikir juga dialami oleh ini fenomena unik dunia pendidikan Indonesia ya. Mas Reza itu menyinggung terkait dengan mentalitas ya. Jadi artinya selama ini bangsa Indonesia itu hanya menjadi bangsa yang ya pemakai lah, konsumen ya, tetapi tidak pernah mengambil sisi yang substansial ya, artinya bahwa cara berpikir bangsa-bangsa maju cara itu berpikir ilmiahnya ya Mas ya. Nah, mohon maaf Mas, apakah memang pendidikan selama ini tidak sampai mengarahkan atau berorientasi kepada melahirkan pada upaya melahirkan generasi-generasi yang memiliki mentalitas yang seperti itu Mas, yang Mas Reza maksud?
Gimana dalam tinjauan atau dalam perspektif Mas Reza? Kalau saya lihat ya, Indonesia. sebagai sebuah kecenderungan umum, Oke. jawabannya tidak. Tidak ya Mas ya? Pendidikan Indonesia itu memperbodoh, membunuh kreativitas, dan membunuh kebahagiaan peserta didik. Itu definitif. Tentu saja ada perkecualian 1-2 ya. Oke. Para pemberontak-pemberontak Oke. seperti Anda gitu ya. Para pemikir-pemikir yang mencoba untuk melawan arus gitu ya, memberikan pencerahan, tapi mereka sangat-sangat kecil jumlahnya dan nyaris tidak didengarkan, bahkan sering dituduh sebagai komunis. Wah, kafir. Wah, apalagi subversif ya, zaman Pak Harto dulu kan subversif ya. Jadi pemikir orang-orang yang berani melawan arus, berani berpikir kritis, berani berpikir rasional, itu justru dianggap setan. Baik. Sumber kemajuan justru malah ditendang. Yang berkembang apa? Yang berkembang adalah pola pendidikan yang sebenarnya bukan pendidikan, pola cuci otak. Harus baris, masuk kelas, pakai seragam, berpikir seragam semua, patuh pada guru, belajar hafalan mutlak. Saya punya ponakan kelas 3 SD disuruh menghafalkan nabi dari awal sampai ada berapa puluh nabi itu kan ya. Baik, betul. Buat apa? Ada Google. Akhirnya ponakan saya bukan semakin religius, bukan semakin saleh gitu ya, malah semakin stres. Nah, itu pola pendidikan Indonesia. Yang saya sampai sekarang walaupun menterinya udah ganti, udah berapa kali ganti, saya tidak melihat adanya perubahan. Bahkan cenderung malah semakin parah. Yang saya perhatikan juga di beberapa institusi pendidikan negeri punya negara, gelombang radikalisme agama malah semakin kuat. Artinya apa itu Mas? Ya artinya ada kelompok-kelompok militan agama baik yang Indonesia ya, Islam dan Kristen ya, itu dua itu yang kuat sekali ya, yang saya perhatikan ya. Buddha, Hindu agak-agak santuy mereka, mungkin karena agama-agama tua ya. Iya. Tapi Kristen Islam kan agama baru ya. Mereka sangat militan di berbagai kampus ya. Dan itu membunuh cara berpikir ilmiah, membunuh mentalitas ilmiah. Kenapa begini? Mentalitas ilmiah itu ada kritis, berani bertanya, berani berpikir berbeda, berani mencari, berani belajar terus, berani diskusi, berani berbeda pendapat, berani berani eksplorasi terus-menerus ya. Bahkan kritis terhadap diri sendiri, mempertanyakan asumsi-asumsi. Ini kan mentalitas ilmiah dan akhirnya kreatif, menciptakan sesuatu yang bermutu, teknologi kayak atau apa kayak gitu, buku kayak atau musik kayak atau apa. Tapi yang terjadi di Indonesia kan berbeda pendapat dianggap kafir, dianggap komunis, apalagi tidak beretika, tidak bermoral, mengganggu harmoni sosial gitu kan. Ya gimana mau berkembang? Dan akhirnya adalah pendidikan Indonesia tidak bisa disebut pendidikan. Itu adalah cuci otak sebenarnya kalau mau ngomong gamblang ya. Modelnya kan sama. Masuk sistem pendidikan, pakai seragam, ikutin kurikulum, lalu ada output, input, output, kayak pabrik. Tadi saya ngomong kayak pabrik sendal jepit gitu. Masukin karet, masukin bahan mentah, jadilah sendal jepit. Ini bukan pendidikan, ini pabrik. Dan ini lahir tadi kita juga udah diskusi ya, sambil di warung sambil ngebir. Ngebir di warung pinggir jalan. Kalau di Braga ada. Saya belum pernah ke sana kebetulan Mas. Boleh lah nanti lah kita. Belum pernah sekali maksudnya. Nah, sebenarnya cara berpikir pendidikan ini lahir dari kolonialisme Belanda ya terutama ya. Jadi Belanda itu ingin supaya bangsa Indonesia itu bodoh. Kalau bodoh kan gampang dijajah. Kalau berpikir seragam, takut pada perbedaan, kan bodoh-bodoh berarti. Orang bodoh gampang dijajah nggak? Gampang dibohongin nggak? Gampang diadu domba nggak? Betul. Nah itu yang terjadi selama ratusan tahun. Kita diadu domba, Mataram dipecah, Sunda Banten segala dijajah, Ternate Tidore diadu-adu gitu. Itu karena memang diperbodoh, sengaja dibuat bodoh. Oke, sebentar Mas. Saya bertanya Mas. Tadi aus minum dulu. Oke, tenang, santai aja. Aku juga minum ya. Saya cuma air doang. Dulu sahabat multiterasi ya. Minumnya cuma air doang. Oh, mana itu? Oke, Mas, tadi menarik Mas. Jus sirsak. Jus sirsak, bro. Mintanya nyolot banget jus sirsak. Jus sirsak pakai gula sama sedikit koko pandan. Kelapa. Enggak pakai susu ya. Intermezzo dulu sahabat. Susunya 3/4 sendok. 3/4. Ngitung dah lo sana. Iya gimana. Oke Mas, tadi menarik Mas ya ketika Mas meninjau secara historical bahwa ternyata memang ada sebuah hubungan ya, atau sebuah korelasi dalam perspektif atau dalam tinjauan historis bahwa ternyata memang
hal ini, keadaan saat ini itu dipengaruhi secara historis itu oleh apa namanya kolonialisme ya, penjajahan. Penjajahan ya. Apakah artinya dengan kata lain bahwa pendidikan Indonesia sampai sekarang belum move on, Mas? Artinya masih menggunakan pola-pola atau kita sebut postkolonialisme, sehingga hal itu pun memberikan dampak secara signifikan lahirnya generasi-generasi yang memang tidak bisa mengikuti revolusi industri 4.0. Iya. Gimana? Seperti pengalaman Mas Yusuf lah, gagal move on kan dulu. Pemuda yang selalu move on. Move on ya, cepet move on ya. Mati 1 tumbuh 1000, bro. Iya. Sekali lagi ya, kalau kita ngeliat kecenderungan umum itu tepat. Pendidikan kita belum move on dari pola pendidikan penjajahan Belanda. Mendidik kacung, tukang, budak. Mendidik orang-orang yang patuh, bisa disuruh-suruh, terampil mengerjakan administrasi. Kan? Tapi suruh berpikir kritis, berpikir visioner, susahnya setengah mati. Tentu saja ya, ada beberapa tokoh di Indonesia yang berusaha melakukan perlawanan ya. Ki Hajar Dewantara, tokoh-tokoh besar pendidikan Indonesia ya. Dan sekarang siapa yang masih hidup ya? Ya ada beberapa teman lah. Terakhir Profesor Tilaar mungkin ya. Iya Pak, Tilaar dengan Bu Kori ya itu ya. Yang berusaha untuk melakukan counter hegemoni ya, melakukan perlawanan. Pendidikan harus lebih dari sekedar mendidik kacung. Iya. Mendidik jadi pekerja pabrik atau pekerja pabrik boleh. Tapi pekerja pabrik yang punya wawasan luas, yang kreatif, bukan pekerja pabrik yang tunduk patuh pada perintah atasan. Hidupnya mekanistis gitu ya. Iya, tunduk patuh pada modal asing pada akhirnya. Dan ini dampaknya luar biasa besar loh. Kalau bangsa kita tidak kreatif, kita tidak akan bisa menciptakan apapun, dan secara ekonomi pun kita akan lemah. Akhirnya ketergantungan pada investasi asing, ngundang pabrik dari sekarang banyak dari Cina ya masuk. Saya berkali-kali lihat banyak sekali pabrik dari Cina masuk karena untuk lapangan kerja. Lapangan kerja, karena ya kalau nggak kreatif kan susah mau bikin apa. Akhirnya jadi pegawai kan, pegawai negeri. Orang susah kuliah susah jadi pegawai negeri. Karena kerjanya apa? Tanda tangan, cap stempel. Itu diperlukan ya. Itu fenomenanya ya Mas ya. Ya lu perlu kita akui dan sadari bersama. Tes CPNS berapa puluh ribu yang daftar. Sampai ada yang pakai dukun segala. Ada ya Mas fenomenanya. Banyak. Demi supaya bisa terima gaji per bulan dan sampai pensiun gaji yang seringkali gaji buta ya, karena juga ngapa-ngapain kerjanya pada akhirnya. Nah itu kan sebuah gambaran dari masalah yang lebih mendalam tadi. Bahwa pendidikan kita gagal move on dari pendidikan penjajah. Tentu saja sekali lagi ya, dengan menghormati beberapa tokoh yang berusaha melakukan perlawanan ya. Walaupun mereka saya bisa sebut sangat-sangat minoritas dan belum berhasil. Sangat tergantung dari kita ini, Mas Yusuf dengan anak buahnya nih, murid-muridnya nih, anak buahnya ini melakukan gerakan perubahan gitu ya. Yang mungkin juga tidak bisa dirasakan ketika Mas Yusuf hidup gitu ya. Mungkin nanti anaknya atau cucunya Mas Yusuf baru, wah ini berkat usaha kakek saya dulu melakukan. Nah, memang ini perjuangan lintas generasi. Betul. Jadi nggak bisa. Iya. Pencerdasan kehidupan bangsa itu kan lintas generasi. Itu sangat penting. Baik Mas, dari dialog kita kali ini Mas, sebenarnya ada satu hal yang mungkin saya sarikan ya, ini bagi saya sebuah hal yang sangat substansi ya, itu terkait dengan mentalitas. Seperti ini hal pertama dan utama yang perlu kita bangun mungkin ya terlebih dahulu ya Mas. Nah, kira-kira Mas Reza, berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan tadi ya, tinjauan-tinjauan dari multi perspektif, kira-kira Mas, ada nggak sebuah bukan paradigma baru lah ya, ada sebuah tawaran, gagasan untuk bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan generasi-generasi yang memiliki mentalitas yang tadi yang kita harapkan, mentalitas ilmiah, yang memiliki kompetensi abad 21, kemampuan berpikir kritis, kreatif, literasi digital. Kira-kira ada nggak tawaran gagasan yang mungkin Mas Reza bisa sampaikan kepada sahabat multiliterasi? Sebenarnya saya sudah merumuskan itu dalam buku kita, buku yang Mas Yusuf berikan epilog ya. Mendidik manusia. Pedagogi futuristik ya. Okay. Jadi kita sudah menulis buku dan isinya memang sebuah model, sebuah tawaran ide untuk merombak sistem pendidikan kita. Bukan merombak dalam arti tambal sulam ya, tapi merombak paradigmanya. Mendidik ya, ada beberapa yang saya ingat, soalnya ada beberapa pilar kan. Mendidik integritas. Bagaimana menjadi pribadi yang punya integritas ya, nggak gampang goyah oleh perubahan zaman gitu ya. Rumeli ya itu ya. Rumeli ya. Siapa tuh Rumeli? Rumelin ya. Rumelin orang Jerman. Julian Ida Rumelin. Dulu tetangga dulu kan, tinggalnya dekat rumah saya dulu. Oh dulu. Terus
mendidik sikap kritis, mendidik keterbukaan, mendidik bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Jadi bukan cuma pinter tapi juga bisa menemukan kebahagiaan dalam diri gitu ya. Jadi kebahagiaan tidak ditemukan dari mabok-mabokan atau beli barang, belanja, jalan-jalan, tapi kebahagiaan yang diperoleh dari dalam diri. Itu juga perlu dilatih, mendidik spiritualitas gitu ya. Nah, ini model yang sangat komprehensif dari kepala sampai badan, dari atas sampai bawah gitu ya. Semua dilatih sebagai menjadi manusia yang utuh. Insan al-kamil kalau kata pemikir sufi ya, manusia sempurna gitu ya. Nah, itu tujuannya kan ke situ. Pendidikan sampai ke situ. Nah, cara merombaknya bisa dua macam. Ganti menteri pendidikan. Menteri pendidikan yang bukan cuma ngomong doang ya, yang benar-benar turun sampai ke bawah, memastikan programnya jalan gitu ya. Nggak cuma kasih instruksi lalu. Nah, masalahnya bukan menterinya, instruksi ini sampai ke bawah tuh ngancur. Ini ngomong apa yang ke bawah akhirnya ngomong apa dan akhirnya berantakan semua. Akhirnya pendidikan jadi proyek, penelitian jadi proyek buat dapet duit, buat tipu-tipu aja. Jadi menteri pendidikan yang punya visi, punya filsafat dan siap untuk menerapkan sampai ke bawah. Berani turun kayak metodenya Pak Jokowi dulu gitu, belusukan. Belusukan menteri pendidikan yang belusukan ya. Kunjungin sekolah-sekolah, pastiin dirjen-dirjen dinas-dinas pendidikan itu bekerja sejalan dengan garis kementerian. Jangan ngomong di TV habis itu ngilang. Ini agak nyindir juga tapi oke lah. Santai aja Mas, kita Mas, penuh keterbukaan lah. Itu yang pertama, tapi itu kan kadang sulit karena di Indonesia jabatan menteri pendidikan itu politis sekali. Banyak jabatan diberikan bukan dasar kompetensi tapi dasar transaksi politik. Partai apa atau konglomerat mana yang tadinya mendukung presiden, calon presiden akhirnya minta dong kursi calon menteri pendidikan, dikasih ke siapa gitu. Ya, selama kursi menteri pendidikan masih transaksi, jangan berharap itu berubah. Kontrak politik gitu Mas. Jadi kontrak politik mending, kontrak kan terhormat ya. Ini transaksi politik. Transaksi politik. Jadi kayak bisnis aja. Padahal pendidikan itu salah satu pilar bangsa ya. Pendidikan dan gizi ya. Kesehatan, gizi, pendidikan. Tiga hal itu pendidikan, kesehatan dan agama tidak pernah boleh dicampur dengan duit. Ketika ada duit, ada politik, hancur semuanya. Ketika pendidikan dipolitisasi, pendidikan diekonomisasi, diduitisasi ya. Pendidikan hancur. Itu kan tadi di Indonesia. Pendidikan dipolitisasi, jabatan menteri transaksi politik antar partai, antar ormas, mayoritas gitu kan. Atau konglomerasi yang nyumbang untuk pencalonan presiden. Jadi bukan berdasarkan kompetensi murni ya. Itu satu. Terus itu di kesehatan juga. Kesehatan sekarang tidak ada rumah sakit, semua menjadi industri kesehatan. Ini komersialisasikan. Kayak tes COVID yang modalnya berapa, dijualnya berapa gitu kan. Keuntungan sampai 500%. Buat apa? Ini buat mempergendut pemilik kan. Bisnis. Agama udah paling jelas. Dipolitisasi, dekomunikasi, habis udah. Tiga hal ini di Indonesia sekarang mengalami korupsi mendasar itu. Nah, kalau jabatan menteri sulit, ya akhirnya mau nggak mau kita harus bergerak sendiri. Kita bangun, ya Mas Yusuf sebagai dosen punya power untuk menularkan ide-ide revolusioner pencerahan, membentuk masyarakat ilmiah, komunitas ilmiah di kampus. Bikin. Saya juga punya komunitas ilmiah. Mimpi kita suatu saat kita bikin sekolah kan. Dari TK sampai S3 gitu ya. Amin Mas ya. Universitas pembebasan gitu kan. UP gitu ya. Atau Universitas Pencerahan. Atau masih ingat ya, itu mimpi kita berapa tahun yang lalu ya. Harus cari sponsor gitu ya. Mungkin bisa dengan jualan emas gitu kan. Nanti dosennya digaji pakai emas gitu kan. Sponsor by Antam. By Antam ya. Ini boleh nyebut merek gak sih? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah. Promosi juga. Jadi UPP, Universitas Pencerahan dan Pembebasan. UPP ya. Ngeri itu Mas, menarik gitu. Itu terbuka untuk semua, di mana cara berpikir ilmiah didorong, pencarian didorong, seragam dibuang, hafalan dibuang, semua adalah pencarian. Hafalan seperlunya aja lah, bisa ngali-ngali dasar gitu ya. Iya. Bisa baca tulis, sisanya pencarian, eksplorasi. Kita akan menciptakan manusia-manusia ilmiah untuk mempersiapkan menghadapi revolusi industri 5.0 kan, 5.0. Tahu apa tuh nanti? Apa yang berubah tuh nanti? Society 5.0 ya. Nah Mas, tadi setelah Mas menyampaikan nih terkait dengan gagasan Mas nih, pendidikan harus mampu melahirkan generasi-generasi yang merdeka lah ya. Nah, dalam perspektif Mas Reja sendiri ini, kecenderungan optimis atau pesimis Mas? Mungkin sebenarnya kan banyak faktor nih yang mempengaruhi terkait dengan keberhasilan pendidikan khususnya
keberhasilan ya kalau seandainya memang gagasan Mas Reza itu diterapkan ya. Karena faktor-faktor, saya pikir beberapa faktor tersebut diantaranya itu adalah implementator, gurunya, belum kita meninjau bagaimana mentalitas gurunya, bagaimana kualitas LPTK yang melahirkan kader-kader calon seorang gurunya. Nah, dilihat dari berbagai faktor atau multifaktor tersebut, kira-kira Mas Reza itu lebih cenderung optimis atau pesimis dengan keadaan pendidikan kita yang saat ini? Kalau saya melampaui optimis dan pesimis ya. Optimis pesimis itu kan mood ya. Oke. Kadang optimis, kadang pesimis. Jadi kayak baperan gitu. Oke. Kalau saya punya tujuan, saya jalan. Kadang optimis, kadang pesimis, nggak relevan. Saya jalan terus. Kayak saya punya idealisme saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu saya gantung dan saya jalan ke sana. Kadang optimis, kadang pesimis, kadang optimis, kadang pesimis, itu kan ganti-ganti aja. Oke. Tapi saya jalan terus. Walaupun sedang pesimis saya jalan, optimis saya jalan gitu. Jalannya dengan apa ya? Saya akan nulis, saya akan ngajar. Nanti punya mimpi bikin sekolah dari TKA sampai S3. S3 ya. Dengan sponsor apa gajinya Mas kan. Menarik nih beberapa kali Dan kita ide ini tentu perlu sponsornya. Jadi kalau ada sponsor yang tertarik dengan ide ini, kita bisa kerjasama mewujudkan sebuah institusi pendidikan. Kalau berharap kementerian sulit ya, seperti saya bilang tadi itu jabatan transaksi politik ya, sangat-sangat sulit. Ya kita bergerak sendiri, kita bikin sesuatu yang baru. Ya artinya untuk melakukan perubahan tidak perlu kita memperoleh supremasi ya Mas ya. Kita Nggak perlu. Kalau bisa boleh. Kalau terbatas kan itu harus ada dukungan partai, betul. dukungan ormas, belum bikin kong kaling kong dengan calon presiden berikutnya gitu kan. Betul. Dan itu kan. Dan pun kalau bisa kita dapat, apakah kita masih seperti sekarang idealismenya? Apa jangan udah jadi politikus juga gitu? Ini kan kita bikin sendiri, kita butuh sponsor gitu ya. Silakan kalau tertarik bekerja sama, Silakan. kita jalan gitu ya. Hubungi nomor di bawah ini. Kalau bisa nanti semua siswa dari TKA sampai S3 semuanya mahasiswa beasiswa, kita akan cari duitnya dari mana? Betul. Kita akan cari. Tapi semuanya adalah orang-orang yang mau belajar, yang tertarik untuk menjadi manusia sempurna ya, manusia yang utuh berkembang ya. Bukan cuma pinter atau patuh atau mau jadi PNS ya gitu. Iya. Jadi PNS boleh, tapi jadi PNS yang kreatif. Betul. Dan jadi PNS yang gabut, bikin susah, perizinan segala macem, minta duit segala. Aduh, saya udah berkali-kali ngadepin kayak gitu. Mentalitas itu Mas. Tapi semoga dengan gagasan-gagasan Mas Reza tadi terkait dengan pendidikan yang memang sejatinya harus bisa melahirkan generasi merdeka, semoga kehidupan bangsa kita pun bisa lebih baik ya Mas. Artinya setiap ada perubahan, nanti entah setelah revolusi industri 4.0 dalam konteks society 5.0 mungkin nanti akan lahir revolusi industri baru 4,5 4,5 4,7 setengah kan. Bikin aja lah itu. Iya. Jadi memang kita tidak kaget, artinya memang sudah disiapkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Iya. gitu, Mas. Jadi gini prinsipnya, boleh pakai teknologi tinggi, Oke. bahkan wajib ya pakai teknologi, tapi jangan lupa mengembangkan cara berpikir, mengembangkan mentalitas. Kalau bahasanya Pierre Bourdieu itu mengembangkan habitus yang juga cocok dengan teknologi itu. Jadi sama-sama teknologi tinggi, jangan teknologinya tinggi tapi mentalitasnya masih radikal, sempit, rasis, seksis. Oke. Itu yang terjadi sekarang kan. Monyet pakai batik saya bilang. Monyet pakai batik. Oke, menarik sekali sahabat multiliterasi untuk dialog kita kali ini. Mas Reza, sebelum kita menutup dialog kita kali ini, ada nggak pesan untuk sahabat multiliterasi? Mungkin pesan-pesan yang sifatnya percintaan atau apa? Silakan bebas pokoknya. Ya, visinya kan mendirikan sebuah lingkungan pendidikan yang memanusiakan manusia ya. Jadi manusia itu di orang Jawa ini mau diwongke gitu ya. Dijadiin manusia utuh, penuh dengan harkatnya, dengan martabatnya, lalu dia bisa kreatif, menciptakan hal-hal yang bermutu, yang berguna untuk peradaban manusia. Visinya ke situ. Nah, kita butuh dukungan. Lagi-lagi dukungan. Dukungan. Betul. Bisa dukungan finansial, dukungan tenaga, pikiran, ide. Kita akan bikin komunitas untuk membuat gerakan-gerakan pencerahan. Dan visinya tadi ke situ. Kalau bisa malah dua-duanya. Ambil rebut jabatan Menteri Pendidikan, sikat sampai ke bawah, revolusi besar-besaran. Yang kedua bikin Universitas Pendidikan dan Pencerahan itu tadi, UPP tadi ya. Dua-duanya jangan kalau perlu ya. Ini lagi optimis nih gitu kan. Masalah beneran terjadi apa kita lihat lah. Ini kan bikin hal kayak gini kan nggak bisa sendirian ya. Ini kan semua kerja tim ya. Ini timnya dari Antam mungkin bisa membantu. Oh bukan timnya ya? Bukan. Ini menarik sekali sahabat multiliterasi. Ini baru kali ini saya mendapatkan seorang teman dialog ya, seorang narasumber yang cara berpikirnya radikal dan revolusioneris sekali.
tentu ya tadi pesan-pesan dari Mas Reza perlu menjadi bahan refleksi lah ya, khususnya bagi para kaum muda. Bukan hanya refleksi tapi dikerjakan ya. Refleksi juga Harus ada manifestasinya Mas Iya. ya, pengejauhan tahannya ya Mas ya. menjadi material ya. Oke. Cara berpikir yang dipakai oleh Tan Malaka, bangsa Indonesia harus berpikir materialistik, bukan dalam arti materialistik duit ya, Betul. tapi harus bisa menjadikan sesuatu yang real. Betul. Nggak cuma metafisika berangan-angan, tapi menjadi sebuah gerakan yang real. Betul. Kan Madilog bukunya Tan Malaka, materialisme dialektika logika. Dia bilang kita harus real, berjuang tuh harus real. Harus ada perubahan nyata. Ya, surga itu harus bisa diciptakan di dunia gitu ya. Yang adil dan makmur, Iya. cerdas, keterbukaan. Oke, sahabat multiliterasi itu ya. Sudah penjelasan dan pencerahan dari Mas Reza. Tentu ini bukan dialog pertama dan terakhir. Tentu nanti akan ada dialog-dialog selanjutnya dengan narasumber kita, dengan kajian dan dengan topik yang mungkin lebih menarik, Lebih seksi ya. lebih seksi lah ya. Oke, terima kasih sahabat multiliterasi atas waktunya. Jaga semangat berjuang kalian. Indonesia membutuhkan kalian. Salam dari kami. Salam multiliterasi. Salah betul.